Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 123650223. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban remedial UTS mata kuliah Big Data dan Cloud Computing. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce merupakan model pemrograman yang digunakan untuk memproses data dalam jumlah besar atau big data. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Google dan kemudian digunakan dalam framework Hadoop. Cara kerjanya sendiri terdiri dari dua tahap utama, yaitu map dan reduce. Pada tahap map, data dibagi menjadi bagian-bagian kecil dan diproses secara paralel sehingga menghasilkan pasangan key value. Setelah itu masuk ke tahap reduce, yaitu menggabungkan data yang memiliki key yang sama untuk menghasilkan output akhir. Dengan cara ini, proses pengolahan data menjadi lebih cepat dibandingkan jika dikerjakan oleh satu komputer saja. Kesimpulannya sendiri, MapReduce adalah metode pemrosesan data berskala besar secara paralel yang membuat proses analisis menjadi lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, yang kedua, mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern. Big Data menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern karena saat ini hampir semua aktivitas menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar, seperti transaksi penjualan, media sosial, aplikasi hingga sensor. Jika data tersebut hanya disimpan tanpa dianalisis, maka data tersebut tidak memberikan manfaat. Dengan teknologi Big Data, organisasi dapat mengelola data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling diminati pelanggan, memprediksi tren pasar, serta meningkatkan kualitas layanan, serta mengurangi risiko dalam perjalanan dalam menjalankan bisnis. Oleh karena itu, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat karena didasarkan pada fakta dan analisis data, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Yang ketiga, hubungan antara pemrosesan data, penyimpanan data. Yang ketiga yaitu hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam Big Data. Dalam konsep Big Data terdapat tiga komponen utama yang saling berhubungan, yaitu sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data. Pertama, sumber data merupakan tempat asal data diperoleh, misalnya dari transaksi penjualan, media sosial, sensor IoT, website, atau data pelanggan. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan dalam media penyimpanan database, data warehouse, HDFS pada Hadoop data atau cloud storage agar tetap aman dan mudah diakses. Selanjutnya, data yang telah tersimpan diproses menggunakan teknologi seperti Hadoop, MapReduce, atau Spark, atau Apache Spark. Proses ini bertujuan mengubah data menjadi informasi yang berguna sehingga organisasi dapat mengambil keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data. Dengan demikian, ketiga komponen tersebut saling berkaitan dan membentuk alur kerja utama sistem Big Data. Yang keempat, jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengolahan data berskala besar. Sistem manajemen data merupakan perangkat lunak atau sistem yang digunakan untuk mengelola data agar tersimpan dengan baik, aman, dan mudah diakses. Dalam pengelolaan data berskala besar atau Big Data ini, sistem memiliki peran yang sangat penting karena mampu menangani volume data yang besar, serta memastikan data tetap konsisten dan tersedia saat dibutuhkan. Selain menyimpan data, sistem manajemen data juga mengatur hak asas pengguna, menjaga keamanan data, pencadangan atau backup, serta mendukung proses analisis menggunakan berbagai teknologi Big Data. Contohnya, sistem manajemen
Data yang sering digunakan antara lain MySQL, PostgreSQL, MongoDB, HDFS, dan Apache Hive. Dengan adanya sistem manajemen data, organisasi dapat mengolah data secara lebih efisien, mengurangi risiko kehilangan data, dan menghasilkan informasi yang akurat untuk dan keputusan. Kemudian, jelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. Alur kerja MapReduce dimulai dari data input yang disimpan di HDFS atau Hadoop Distributed File System. Data tersebut kemudian dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara paralel oleh beberapa komputer. Pada tahap map, setiap bagian data dibaca dan diubah menjadi pasangan key value. Selanjutnya masuk ke tahap shuffle and sort, yaitu proses pengelompokan data yang memiliki key yang sama sekaligus mengurutkannya. Setelah itu, tahap reduce mengolah setiap kelompok data untuk menghasilkan informasi akhir sesuai kebutuhan. Hasil akhirnya atau output kemudian disimpan kembali ke HDFS atau media penyimpanan lainnya. Dengan mekanisme ini, MapReduce mampu memproses data dalam jumlah besar, cepat dan efisien dibandingkan pemrosesan secara beruntun. Yang keenam, jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan Hadoop MapReduce. Apache Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan Hadoop MapReduce karena menggunakan teknologi in-memory computing, yaitu memproses data langsung di dalam memori atau RAM. Dengan cara ini, Spark tidak perlu berulang kali membaca atau menulis data ke hard disk seperti yang dilakukan oleh Hadoop MapReduce. Akibatnya, waktu pemrosesan jauh lebih singkat, terutama untuk analisis data yang dilakukan berulang kali. Spark juga mendukung pemrosesan data secara real-time, sehingga lebih sesuai untuk aplikasi modern seperti analisis media sosial, sistem rekomendasi, dan pemantauan transaksi secara langsung. Sementara itu, Hadoop MapReduce lebih cocok digunakan untuk pemrosesan data batch atau dalam jumlah besar yang memerlukan hasil cepat. Oleh karena itu, Spark menjadi pilihan yang lebih efisien ketika organisasi membutuhkan kecepatan dan performa tinggi dalam mengolah big data. Ketujuh, analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem tradisional dalam mengolah big data. Apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem tradisional untuk mengolah big data, maka akan muncul berbagai dampak negatif. Pertama, sistem tradisional memiliki keterbatasan dan dalam menangani volume data yang besar sehingga proses pengolahan data menjadi lebih lambat. Kedua, keputusan yang diambil juga menjadi kurang efektif karena informasi yang dibutuhkan tidak tersedia secara cepat. Ketiga, biaya operasional dapat meningkat karena organisasi harus terus meningkatkan kapasitas perangkat keras untuk penyimpanan dan memproses data. Selain itu, risiko kehilangan data juga lebih besar apabila sistem lama tidak memiliki mekanisme backup dan recovery yang baik. Akibatnya, organisasi akan kesulitan bersaing dengan perusahaan lain yang telah memanfaatkan teknologi big data seperti Hadoop dan Apache Spark, mengolah data secara cepat, efisien, dan terdistribusi. Kedelapan, evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Hadoop memiliki peran yang sangat penting dalam pengolahan big data, terutama pada lingkungan terdistribusi. Hadoop menggunakan HDFS atau Hadoop Distributed File System untuk menyimpan data dalam jumlah besar yang ke beberapa komputer yang disebut node. Selain itu, Hadoop memanfaatkan MapReduce untuk memproses paralel sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih efisien. Hadoop juga memiliki keunggulan seperti skalabilitas yang tinggi. Kapasitas sistem dapat ditambah hanya dengan menambahkan node baru. Selain itu, Hadoop memiliki fitur fault tolerance, yaitu data direplikasi ke beberapa node sehingga tetap aman jika terjadi kerusakan pada salah satu node. Namun, Hadoop juga memiliki kekurangan, yaitu kurang optimal untuk pemrosesan data secara real-time dan kecepatan MapReduce masih lambat dibandingkan
Apache Spark. Oleh karena itu, Hadoop tetap menjadi fondasi penting dalam ekosistem Big Data, terutama dan pemrosesan data dalam skala besar secara terdistribusi. Kesembilan dan terakhir, sebuah perusahaan memiliki data transaksi pelanggan dan data aktivitas pengguna. Jelaskan bagaimana Big Data dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pada studi kasus ini, perusahaan memiliki 3 jenis data, yaitu data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna. Ketiga data tersebut dapat diolah menggunakan teknologi Big Data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat. Dari data transaksi, perusahaan dapat mengetahui produk yang paling laris dan pola pelanggan. Dari data pelanggan, perusahaan dapat memahami karakteristik pelanggan seperti usia, lokasi, dan kebiasaan belanja sehingga promosi dilakukan secara lebih tepat sasaran. Sementara itu, data aktivitas pengguna dapat digunakan untuk mengetahui fitur atau halaman yang paling sering digunakan sehingga perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Dengan memanfaatkan Big Data, perusahaan mampu mengambil keputusan yang lebih cepat, akurat, dan meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta memperkuat daya saing di tengah persaingan bisnis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan serta salah kata. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.